warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan bagaimana teman-teman agar siap menghadapi ujian proposal skripsi ya. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya? Yang pertama sekali adalah proposal skripsi itu. Nah, proposal skripsi jadi sebelum teman-teman diuji, teman-teman terlebih dahulu mempersiapkan proposal. Nanti akan saya sampaikan, akan saya jelaskan bagaimana format dan sistematika penulisan proposal yang telah disusun oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara. Teman-teman tinggal mengacu ke situ saja dan kemudian disesuaikan apa saja sub-sub pembahasan yang harus dibahas. Teman-teman tinggal mengikuti saja. Nah, kemudian setelah proposal siap, teman-teman mendaftar, lihat di website ya, mendaftar proposal sidang dan menunggu siapa yang ditunjuk sebagai penguji dan kapan jadwalnya, dan teman-teman akan mempresentasikan proposal teman-teman, proposal riset teman-teman. Nanti kita akan mengulang kembali materi bagaimana presentasi proposal penelitian yang lebih bagus ya. Oke, baik, saya akan melakukan penyampaian format ya, menyampaikan format penulisan proposal. Ya, ini adalah cover dari proposal. Di sini ada namanya proposal. Yang pertama ada judul ya, judul proposal. Judul proposal teman-teman ditulis dengan huruf kapital, proposal juga ditulis dengan huruf kapital dan di bold, jangan lupa ya, huruf kapital dan di bold ditulis ya. Diusahakan itu kalau ada 2 dan 3 baris itu seperti piramida terbalik ya. Di atasnya lebih panjang dan di bawahnya lebih kecil dan kecil kalau 3 baris ya. Kalau 2 baris ya di atasnya lebih panjang begitu. Kemudian ada logo UIN dan ada nama mahasiswa disusun oleh nama mahasiswa, ini juga di bold ya, dan NIM mahasiswa ya, ini juga di bold. Dan kemudian di bawahnya itu ada program studi ilmu administrasi negara prodi kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Winaran Diri Banda Aceh tahun 2021. Nah, selanjutnya ada lembar pengesahan proposal juga di bold dan huruf kapital, judul proposal, kemudian ditulis diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Winaran Diri Banda Aceh sebagai salah satu persyaratan penulisan skripsi pada program studi ilmu administrasi negara oleh nama mahasiswa dan NIM. Kemudian mahasiswa program studi ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Jadi di sini tidak perlu ditulis nama ya, tapi langsung ditulis nama mahasiswa. Namanya siapa? Langsung ditulis, misalnya namanya Mirza Fazikri, tapi tidak perlu lagi nama Mirza Fazikri, tidak perlu lagi disebutkan nama ya. Kemudian Banda Aceh dan tanggal disetujui untuk diseminarkan oleh ketua program studi dan penasihat akademik ya. Nah, nama mereka di bold, jangan sampai nama mereka itu salah ditulis ya. Nama dan titelnya, NIP-nya itu jangan ditulis ya. Itu jangan salah ditulis. Jadi harus berhati-hati, lebih teliti agar tidak bertele-tele dan mengulang. Nah, kalau misalnya salah, nanti penasihat akademiknya, ketua program studi itu akan, nanti teman-teman akan kesusahan untuk mengulang. Nah, kemudian apa isi proposal itu? Isi proposal itu ya, yang pertama adalah daftar isi. Ada 3 bab ya, ada 3 bab. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 lah tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian ya, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, pertama ada halaman judul, cover tadi ya, lembar persetujuan pembimbing sudah kita bahas tadi, kata pengantar. Nah, kata pengantar juga dilihat ya. Nah, disebutkan penghormatan kepada rektor, kemudian ada dekan ya, kemudian ke program studi ya, kemudian sekretaris prodi, kemudian dosen penasihat akademik ya. Nah, itu disebutkan
disebutkan perjenjang 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan teman-teman yang kira-kira punya keterkaitan khusus untuk penanganan membantu dalam penulisan proposal maupun skripsi ya. Kalau tidak punya hubungan khusus dalam membantu tugas ini, lebih bagus tidak dicantumkan. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang masalah. Ya, teman-teman yakin sudah belajar bagaimana merumuskan latar belakang masalah. Itu kita sudah belajar metode penelitian ya, metode penelitian administrasi negara ya. Ya, ada beberapa kali mata kuliah yang fokus dalam belajar latar belakang masalah ya. Nah, kemudian ada identifikasi dan perumusan masalah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Ini harus dibuat di bab 1. Teman-teman, saya tidak perlu menjelaskan lagi karena teman-teman sudah pernah diajarkan di mata kuliah yang lain, dan juga mata kuliah ini juga saya sudah review. Teman-teman hampir semuanya itu sudah mempresentasikan dan sudah saya berikan koreksi beberapa pendapat dan beberapa komentar ya. Kemudian bab kedua itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini ada namanya landasan teori ya. Ada landasan teori. Kita kira-kira apa saja yang menjadi teori-teori terkait dengan pembahasan ini, lihat di variabel judul dan juga lihat di rumusan masalah. Misalnya judul pengaruh pelayanan terhadap pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien misalnya. Berarti ada pengaruh, ada teori kepuasan, teori pelayanan, teori kualitas, teori organisasi ya. Ini dilihat dari variabel-variabel yang ada di judul dan juga di rumusan masalah ya. Nah, kemudian dikembangkan misalnya teori, itu harus dibedakan mana teori, mana konsep ya, mana kebijakan. Nah, ini harus dibedakan. Nah, kemudian di pembahasan penelitian yang relevan, pembahasan penelitian relevan juga harus dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Ya, kalaupun ada nanti ada kerangka pemikiran juga bisa dimasukkan di bab 2 ya. Pembahasan penelitian yang relevan itu teman-teman harus teliti dalam memilih ya. Mana kira-kira pembahasan ataupun penelitian yang relevan dengan penelitian kita ya. Minimal 3. Kemudian ada metode penelitian. Di bab 3 itu ada metode penelitian ya, isinya itu ada pendekatan penelitian ya. Pendekatan penelitian teman-teman tentukan apakah melakukan penelitian kualitatif, kuantitatif atau mix method, itu sebutkan ya, dan uraikan bagaimana penelitian itu, pendekatan ini mendukung penelitian teman-teman. Kenapa harus memilih kualitatif kalau emang kualitatif? Kenapa harus memilih kuantitatif? Ya begitu. Nah, kemudian ada fokus penelitian. Nah, ada fokus penelitian. Fokus penelitian itu dibuat seperti ini ya. Nah, ini contoh tabel fokus penelitian ya. Ada indeks kepuasan masyarakat. Indikatornya apa saja? Ada persyaratan, sistem, prosedur ya. Nah, ini dilihat, dimensi ini dilihat dari berdasarkan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, minimal dimensi ini 2. Misalnya di sini indeks kepuasan, di sini misalnya strategi. Apa saja indikator strategi ataupun apa saja uraian dari strategi itu yang mau diukur ya. Atau misalnya di sini ada tahapan pembangunan, misalnya perencanaan, pelaksanaan ya, pemantauan dan evaluasi misalnya. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, sumbernya itu disebutkan, apakah sumber undang-undang, apakah teori, ini disebutkan. Nah, itulah dibuat fokus penelitian ya. Nah, dimensi ini ditentukan berdasarkan rumusan masalah ya. Kemudian indikator ini adalah apa yang mau dilihat dari kepuasan masyarakat, dari mana penjabarannya itu, dan sumber, jangan lupa. Nah, ini fokus. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian disebutkan dan juga diuraikan. Kenapa memilih lokasi ini? Apa alasannya? Nah, di bab 3 ini tidak perlu banyak teori, tapi lebih menjelaskan kenapa dan bagaimana, apa yang akan dilakukan,
dan kenapa ini penting ataupun apa kaitannya dengan penelitian Anda. Lebih banyak menjelaskan secara operasional, tidak perlu bertele-tele dalam hal teori ya. Kemudian dan jenis dan sumber data. Ada data lapangan, ada data yang didapatkan, ada data primer, ada data sekunder ya. Nah, kemudian ada informan penelitian. Nah, ini kalau misalnya penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, informan penelitian itu diganti dengan populasi, populasi dan sampel, ya, sampel. Jadi diganti dengan populasi dan sampel, ya. Kalau misalnya penelitian teman-teman adalah kuantitatif. Nah, tapi kalau kualitatif langsung ke informan penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data, nah, misalnya teman-teman melakukan dengan wawancara. Bagaimana wawancara? Siapa saja yang ingin diwawancarai? Di mana lokasinya? Berapa lama pewawancara itu dijelaskan secara rinci. Ada observasi. Bagaimana cara observasi? Apa yang diobservasi? Berapa lama diobservasi? Menjawab 5W1H. Ya. Nah, itu yang perlu teman-teman uraikan. Dokumen. Nah, dokumentasi. Dokumen apa yang akan diteliti? Akan dikaji. Nah, itu disebutkan. Dokumentasi. Dokumentasi dalam bentuk apa? Foto-foto seperti apa? Nah, survei, angket dan seterusnya itu dijabarkan ya, teknik menggunakan skala apa kalau angket ya, menggunakan skala Likert, menggunakan berbagai macam metode analisa ya. Nah, kalau misalnya mau dijabarkan lagi merumusan masalah pertama menggunakan eh, data ini, menggunakan teknik pengumpulan data ini, data kedua menggunakan teknik pengumpulan data ini boleh saja. Nah, kemudian ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Ini juga teman-teman harus apa namanya perkuat ya, supaya kita benar-benar data kita lah itu data yang valid. Ada validasi data ya. Ada triangulasi data misalnya dengan metode penelitian kualitatif ya dan lain-lain. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, ini juga penting sekali teknik analisis data. Bagaimana teman-teman punya data tapi tidak menjabarkan bagaimana menganalisis sampai dengan kesimpulan. Ya, misalnya ada reduksi data, memisah, memilah, memilih ya. Kemudian ada display, ada penarikan kesimpulan dan lain-lain. Bagaimana caranya itu ditentukan oleh teman-teman sebagai peneliti. Nah, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Ukuran kertas itu menggunakan A4, jangan menggunakan legal tapi menggunakan A4. Jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12 ya. Jarak spasi 1,5 ya. Margin lihat di atas itu 4. Kemudian di samping kiri 4 ya, sebelah sini dan sebelah sini adalah 3. Nah, kemudian di bawah itu 3 ya. Jumlah halaman maksimal 10 halaman, jadi tidak perlu banyak sekali proposal penelitian. Ya, di luar cover, daftar isi dan lembar pengesahan. Ya, isinya itu maksimal 10 halaman. Nah, untuk informan seperti ini contohnya. Misalnya siapa informan? Masyarakat pengguna jasa transportasi. Berapa orang? 10 orang misalnya. Kenapa? Apa kaitannya dengan penelitian ini? Dibuat di keterangan ini. Kepala Dinas Perhubungan misalnya 1 orang. Keterangannya sebagai penanggung jawab dalam hal urusan perhubungan di Provinsi Aceh misalnya. Ya, ini dibuat keterangan ini adalah keterkaitan informan dengan penelitian kita. Dan jangan masyarakat pengguna jasa transportasi nggak ada kaitannya. Tapi karena apa? Karena bukan jasa transportasi Transskuter aja. Nah, tapi Transjakarta misalnya. Jadi tidak punya kaitan. Jadi harus punya kaitan dengan penelitian. Nah, setelah teman-teman merampungkan proposal skripsi berdasarkan format yang telah ditentukan oleh prodi, kemudian teman-teman mempersiapkan presentasi. Nah, nanti teman-teman akan mempresentasikan dalam ujian proposal skripsi. Nah, ada beberapa etika dalam presentasi ya. Ini kita lihat, kemarin sudah saya bahas, tapi kita ulang kembali. Ya, pertama melakukan persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Persiapkan segala kebutuhan. Kebutuhan laptop, slide PowerPoint,
kemudian kebutuhan pointer kalau memang perlu, buku, pulpen, ya. Ini harus dipersiapkan segala kebutuhan, administrasi, proposal itu dipersiapkan. Segala kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan dalam seminar proposal itu harus sudah siap, ya. Nah, spanduk, nah, dan apa yang perlu dibutuhkan. Kalau si seminar proposal mungkin tidak perlu spanduk ya, di skripsi nanti perlu. Kemudian pakaian dan perlengkapan rapi, sopan dan wangi. Nah, jangan habis main bola ambil cowok-cowok ya langsung masuk, ganti baju langsung masuk ke ruangan. Ini tidak mengganggu kenyamanan dan berbagai macam teman-teman lainnya ya, dan juga dosen. Kemudian ketika presentasi ya, ini disebut sebagai presentasi. Ketika presentasi yang pertama sekali adalah membuka. Assalamualaikum warahmatullah ya. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ya, kalau bisa disebutkan namanya, kalau waktu diberikan lama, kalau tidak cukup mewakili saja Bapak Ibu penguji. Izin saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul analisis apa misalnya ya. Nah, kemudian ada substansi. Substansinya apa? Substansi di situ misalnya latar belakang. Ya. Latar belakang apa masalahnya? Dasun and Dasolin. Apa masalahnya? Kemudian kenapa penelitian ini penting? Apa urgensinya? Apa novelty-nya? Apa pembaharuan dari penelitian? Apa temuan terbaru kira-kira dengan adanya penelitian ini? Itu disampaikan. Kemudian sampaikan rumusan masalah. Sampaikan literatur review. Ya. Sampaikan teori-teori apa yang dipergunakan untuk memperkuat penelitian ini. Nah, dan bagaimana metode penelitiannya? Itu dijabarkan secara rinci metode penelitiannya. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah kalau memang itu skripsi dibuat kesimpulan. Nah, itu kalau skripsi. Tapi kalau proposal barangkali diperkuat argumentasinya bahwa penelitian ini cukup penting untuk dilaksanakan dan ini adalah terbaru, bukan plagiasi ataupun bukan replikasi. Ya. Nah, yang keempat, persiapan selanjutnya adalah slide PowerPoint. Nah, di sana di PowerPoint itu yang pertama adalah yang dicantumkan itu adalah poin-poin penting. Namanya juga PowerPoint. Power itu apa? Kuat. Point itu adalah poin-poin yang memiliki kekuatan. Jadi tidak perlu dicantumkan semua penjabaran teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang kemarin itu kata-kata ataupun penjelasan di proposal semuanya di copy paste ke slide. Nah, kira-kira poin-poinnya seperti inilah poin-poinnya. Ya, ada persiapan, pakaian, kemudian dijelaskan. Misalnya di latar belakang apa yang dibutuhkan, poin-poin apa yang dibutuhkan di sana untuk dijabarkan. Misalnya dibuat kode, misalnya masalah, apa masalahnya, dijabarkan sedikit. Kemudian apa novelty-nya, apa urgensinya, dijabarkan. Nah, kemudian ada rumusan masalah dibuat, ya. Nah, kemudian apa teori-teori yang digunakan atau dan literatur review, penelitian-penelitian terdahulu. Nah, dan juga desainnya tidak terlalu mencolok, artinya jangan norak ya, sederhana tapi menarik gitu. Kemudian yang kelima itu ada tanya jawab. Nah, teman-teman di sesi setelah dipersilakan untuk presentasi dan menyajikan PowerPoint, nah, ada namanya tanya jawab. Nah, dalam tanya jawab ini teman-teman harus merespon penguji dengan sopan ya. Harus merespon penguji dengan sopan itu bukan berarti diam, tapi teman-teman berargumentasi, mempertahankan argumentasi teman-teman tidak masalah. Jangan didiamin, tapi dipertahankan argumentasinya dengan sopan ya. Jangan hanya iyakan saja, tapi juga diberikan alasan-alasan ataupun diperkuat argumentasinya agar para penguji itu lebih menerima apa yang teman-teman maksudkan. Dan ada penghormatan, bersikap hormat dan santun. Ini juga paling penting ya, sikap attitude ya. Bagaimana teman-teman berkomunikasi, tingkah laku teman-teman, gerak-gerik teman-teman, nah, itu menunjukkan sikap ya, sikap hormat dan santun. Nah,
dan juga ketika mengundurkan diri jangan lupa terima kasih ya. Dan salam juga disampaikan salam. Nah, inilah beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan sebagai etika dalam seminar proposal. Nanti barangkali ada beberapa hal yang luput dari saya sampaikan. Nah, teman-teman bisa menanyakan kepada kakak letting ya, agar lebih siap dalam menghadapi seminar proposal dan juga nanti sidang skripsi. Nah, dalam proposal, dalam ujian seminar proposal ada beberapa yang diuji, ada beberapa yang dinilai ya. Pertama ada hal teknis, kedua ada substansi, dan ada etika. Hal-hal teknis seperti format ya, format tadi sudah disampaikan, apakah sudah sesuai dengan format itu atau format penulisan. Nah, ini juga paling penting secara teknis ya. Ada teknis penulisan, ada pengutipan referensi bagaimana ya, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung ya, ada IED. Ini hal-hal teknis. Teman-teman menulis bahasa Indonesia yang benar dan baik ya, ini juga penting. Footnote ya, karena kita menggunakan footnote tidak dibenarkan ada body note dan juga endnote. Jadi kita secara buku panduan kita menulis dengan footnote. Jadi hindari dan tidak boleh ada body note dan endnote. Teman-teman sudah kita pelajari apa itu footnote, body note, dan endnote sudah kita pelajari. Kalau tidak paham, teman-teman silakan untuk melihat kembali ya materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian ada substansi. Nah, apa yang diuji dari substansi? Kesesuaian judul dengan isi. Jangan sampai judulnya pengaruh kepuasan, tapi di isinya bukan pengaruh, tapi sebuah, misalnya diteliti tentang sungai, tapi isinya sawah. Ada hubungannya, tapi jauh sekali. Ya. Latar belakang masalah ini yang paling penting. Ini juga menjadi substansi. Apakah di latar belakang masalah itu sudah mencerminkan adanya sebuah masalah, ada kesenjangan di sana, ada gap, ya, ada novelty dan ada urgensi. Nah, kemudian metode penelitian, bagaimana teman-teman menjabarkan metode penelitian dan menyampaikan metode penelitian? Apakah kira-kira metode penelitian ini sudah cocok dan layak sebagai alat peneliti? Nah, ini juga dinilai. Hasil dan kesimpulan itu kalau misalnya di skripsi, ya. Nah, tapi ini yang paling penting, ya. Kesesuaian judul dengan isi, latar belakang masalah, rumusan masalah sudah di sana semua, metode penelitian, dan juga teori-teori yang disampaikan. Etika, dan yang ketiga adalah penilaian etika. Di sini dilihat dari segi presentasi. Bagaimana teman-teman berpresentasi, ya, dalam proses presentasi itu seperti apa? Nah, respon tanya jawab. Apakah teman-teman hanya berdiam atau merespon? Ini juga bagian dari penilaian penguji. Jangan hanya didiamin ya, tapi harus direspon. Ketika para penguji menjawab, responlah dengan baik, dengan bijak. Dan berargumentasi. Teman-teman mampu nggak mempertahankan argumentasi? Sudah ada di proposal, sudah ada di slide, tapi teman-teman tidak menguasai. Ini menjadi sebuah penilaian yang cukup penting ya. Nah, ini adalah form penilaian, contoh form penilaian dalam skripsi. Ada abstrak yang nilai kesesuaian latar belakang masalah dengan rumusan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, sumber data dan analisis data, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran, sistematika penulisan dan tata bahasa, referensi. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, nanti teman-teman bagaimana menulis abstrak ya, itu ada rumusnya ya. Rumusnya yang pertama ada pengenalan masalah, kemudian tujuan penelitian, yang ketiga itu ada metode penelitian ya, yang keempat itu adalah hasil, yang kelima adalah kesimpulan. Nah, ini yang harus masuk dalam sebuah abstrak. Nah, kemudian kesesuaian latar belakang masalah dengan rumusan masalah. Ini juga penting, konsistensi ya.
kajian pustaka dan metode penelitian, sumber data, data primer, data sekunder, bagaimana menganalisis data itu, ya. Apakah hanya data primer saja yang ditampilkan atau hanya data sekunder saja yang ditampilkan? Bagaimana analisis datanya? Benar nggak apa yang sudah disebutkan di metode penelitian? Jangan-jangan tidak dipraktekkan. Hasil penelitian dan pembahasan. Ini juga kesimpulan dan saran. Kesimpulan biasanya merujuk pada pertanyaan penelitian, rumusan masalah. Kalau rumusan masalah dua, kesimpulannya adalah dua. Menjawab rumusan masalah. Begitu juga dengan saran. Saran itu harus sesuai dengan konteks penelitian. Apa kesimpulannya? Saran pertama itu merespon kesimpulan pertama. Saran kedua itu merespon kesimpulan kedua dan seterusnya. Nah, kemudian ada sistematika penulisan dan tata bahasa. Ini EYD ya, format tadi ya. Nah, dan referensi. Nah, yang kedua, unsur penilaian kedua adalah ujian hasil penelitian. Ya, kalau yang pertama tadi itu laporan hasil, itu dilihat dari skripsi teman-teman. Ya, kalau proposal skripsi, kalau skripsi skripsinya yang dilihat. Yang kedua ini hasil. Ya, hasilnya itu ketika teman-teman dalam proses persidangan, bagaimana kemampuan menjawab pertanyaan dari penguji. Nah, jangan teman-teman diam saja. Nah, ini kemampuan menjawab pertanyaan itu juga dinilai. Kemudian kemampuan hasil panel, ya, menyampaikan, kemampuan mempertahankan skripsi, argumentasi. Nah, ini 40% bobotnya. Nah, inilah hasil penilaian yang teman-teman harus tahu dan harus mempersiapkan dengan baik. Barangkali untuk pertemuan ini saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Teman-teman jika ada yang ditanyakan, ingin didiskusikan, silakan di komen di kolom komentar Google Classroom atau di YouTube. Nanti kita akan masuk pada sesi diskusi setelah teman-teman menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.